Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi kajian kita untuk melanjutkan seri pertama yang kemarin. Sebetulnya seri ini yang akan aku jelaskan ini sebetulnya tidak terlalu penting kalau kalian sudah paham. Tapi masalahnya kalaupun kalian paham mungkin terjemahan depak. Dan aku tidak setuju dengan terjemahan depak. Akhirnya, supaya kalian paham, aku harus jelaskan dulu terjemahan yang telah aku dekonstruksi ulang. Nah, tentang materi yang akan aku sampaikan ini, itu nanti akan menjadi modal untuk kalian memahami seri yang berikutnya, di mana kita nanti akan membahas secara tuntas Uktah Harun. Nanti kita akan kembali membandingkannya antara Alkitab dan Bible, khususnya Bible Perjanjian Lama. Kalau yang seri 1 kemarin kan Uktah Harun itu dengan Bible Perjanjian Baru atau Injil gitu. Nah, ini jembatan. Jadi begini. Ini yang seri 1 kemarin ya, itu perspektif Uktah Harunnya itu dengan Perjanjian Baru atau Injil ya. Ini nanti nggak tahu seri keberapa ini nanti dengan Perjanjian Lama. Nah, sebelum kesini aku ada jelaskan dulu di sini, nggak tahu nanti ini bisa berapa seri. Kalau bisa 1 seri ya alhamdulillah, kalau nggak 2 seri, supaya kalian nanti bisa memahami ini. Jadi kajian di sini bekal kalian untuk memahami ini, gitu. Karena aku nggak setuju dengan terjemahan depak, ya. Jadi topik kita kali ini adalah seperti ini. Bentar. Dekonstruksi. Ada 2 itu yang didekonstruksi, ya. Terjemahan ya, dan tafsirnya. Tafsir ya. Terjemahan dan tafsir ya. Quran surat Maryam ya, berapa ini Maryam? 19 27 28 29. Nah, ini topik kita ini, dekonstruksi terjemahan dan tafsir. Kalau terjemahan berarti mencangkut tekstualnya, kalau tafsir tekstualnya tetap, tapi cara memahami tekstual itu seperti apa, itu tafsir ya. Quran surat Maryam, surat 19, nomor ayatnya 27, 28, 29. Tuh ya. Begini, aku sampaikan dulu tentang bagaimana cara pandang kita terhadap Al-Quran, gitu ya. Begini, aku sudah ulangi kemarin waktu menjelaskan tentang sunat ya, bahwa kalau kita berbicara nabi di dalam Al-Quran, siapapun dia, itu kita jangan sampai salah paham bahwa itu yang dibicarakan adalah ajarannya.
bukan pribadinya. Jadi ada Adam sebagai nabi, ada Adam sebagai pribadi. Ada Isa sebagai nabi, ada Isa sebagai pribadi. Ada Muhammad sebagai nabi, ada Muhammad sebagai pribadi, gitu loh. Makanya kemarin padahal aku sudah jelaskan rinci serinci-rincinya, masih ada yang tanya di mana di Al-Qur'an bahwa Kanjeng Nabi itu sunat, gitu loh. Kan berarti dia tidak paham bahwa kalau Kanjeng Nabi sunat itu udah menyangkut pribadi, berarti dia autobiografi. Sedangkan Al-Quran itu bukan autobiografi seseorang, walaupun dia nabi. Meskipun di dalamnya ada sejarah, tapi dia bukan buku sejarah. Kalau mau lihat itu ya lihat nanti ke hadis atau ke sejarah, sirah nabi, sejarah nabi. Gitu. Karena itu bagian autobiografi. Kecuali kalau perintah sunat, nah itu syariah, maka di Al-Quran ada, gitu loh. Ya, sebetulnya sudah aku jelaskan itu. Kalau kamu cermati itu kalian paham lah. Gitu. Terus aku ulangi lagi, kalau kalian membaca, mendengar atau membicarakan tentang sosok seseorang, itu dilihat dia posisinya sebagai apa. Kalau di Al-Quran itu dia sebagai nabi. Nabi itu nanti dia pemimpin, berarti pengikut, pasangannya berarti umat, nabi dan umat, gitu. Bukan masalah pribadi. Ya, masalahnya kapan seorang itu menjadi nabi? Ya, itu kan diskusinya panjang juga, gitu. Oke. Seperti gini, ya. Adam. Ini Adam manusia. Ya. Adam. Kapan jadi nabi ini? Kapan jadi Kanjeng Nabi Adam? Ini kapan? Kapan Adam jadi Kanjeng Nabi Adam? Apakah begitu diciptakan dia terus jadi nabi? Karena nabi itu berhubungan dengan ajaran. Kalau dia belum diajari, dia kan nggak tahu ajaran, gitu loh. Maka ya baca di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 31. Ya. Cuman ini terjemahannya juga bermasalah ini, ya. Terjemahannya bermasalah karena menjadi simpel sekali. Bentar, mana kacamataku? Oke. Jadi simpel. Aku bacakan di sini ya. Surat Al-Baqarah 31. Sebentar kok. 2 ayat surat Al-Baqarah 31. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjemahan Depak ini begini ya. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Memang asma itu bisa diterjemahkan nama, tapi kalau dia di sini konteks ini dia jadi nama-nama benda, dia menjadi rancu, menjadi kacau. Karena Adam ini makhluk manusia ini adalah makhluk budaya. Kalau dia sudah tahu nama-nama, apa dia bisa membangun budaya kehidupan? Memang asma itu bisa diterjemahkan sebagai nama, tapi ada makna lainnya apa? Asma itu ilmu, pengetahuan. Jadi harusnya, dan dia Gusti Allah ajarkan kepada Adam pengetahuan. Dan perhatikan, itu ada kulaha. Itu artinya dari kuli, setiap-tiap. Akhirnya menjadi semua. Jadi semua pengetahuan yang akan dia perlukan dalam membangun peradaban itu diajarkan kepada Kanjeng Nabi Adam, ya. Kemudian diperlihatkanlah kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku
nama benda-benda ini jika kamu yang benar. Nah, di sini tetap benda. Seharusnya sebutkan kepadaku tentang pengetahuan ini jika kamu benar. Nah, malaikat pertamanya kan nggak setuju Kanjeng Nabi Adam dipilih jadi khalifah kan? Kan begitu. Jadi sebetulnya bukan nama-nama tapi ajaran. Jadi kalau ditanya kapan Kanjeng Nabi Adam itu menjadi nabi? Jadi nggak diciptakan terus jadi nabi, enggak gitu loh. Ya setelah ayat ini, setelah Nabi Adam, setelah Adam tuh diberi ilmu, ajaran tadi itu, setelah itulah dia nanti menjadi nabi. Tugasnya apa? Menyampaikan. Jadi setelah dia diajar, dia ganti mengajar. Mengajar siapa? Mengajar pengikutnya, umatnya. Jadi pada saat sebelum ini dia bukan nabi, dia Adam. Baru setelah diajar, setelah berilmu, berpengetahuan, baru dia menjadi kanjeng nabi Adam. Kalau sebelum berilmu enggak, nanti ilmu ini ya disampaikan kepada umatnya. Karena tugas kan nabi itu menyampaikan. Dan sebagai rabi, sebagai pendidik umat. Ya, jadi kalau kita mengaji Al-Quran menurut sunnah Rasul itu nanti begini, ya, ini nur, ini dulumat, ini bebas. Manusia mau pilih mana bebas, kan sudah dikasih otak, sudah dikasih ilmu. Kamu kalau pilih ini nanti resikonya apa? Yang jannah. Kalau kamu pilih ini, resikonya apa? Nar. Gitu aja. Supaya bisa memilih dikasih otak. Otak itu hanya alat, baru dikasih ilmu. Lewat siapa? Lewat Kanjeng Nabi. Jadi Allah itu tidak paksa kamu harus ikuti nur, kamu harus ikuti duluman, tidak paksa. Bebas beresiko. Itu loh. Terserah kamu mau pilih, tapi pilihanmu itu beresiko. Ketika Adam sudah diajarkan ilmu, maka dia menjadi nabi untuk tugasnya menyampaikan ilmu itu kepada umatnya, membangun peradaban. Sebelum diberi ilmu dia ya Adam, bukan Kanjeng Nabi Adam. Paham di sini ya? Oke. Aku dapat kritikan dari teman-teman, jangan dihapus-hapus Pak, jangan. Tapi tempatnya kecil ya Mas. Ini mundur-mundur juga. Ini buku ini. Ya tolong, sampai ulang-ulang lah nih kalau nyetel ya. Jadi begini. Ini tentang Adam, ya, supaya paham dulu apa sebetulnya, kapan seseorang itu menjadi nabi itu kapan, bukan tiba-tiba lahir Adam dicipta jadi nabi, bukan. Oke, sudah, ya, ini pengantar ini masih tapi aku batasi maksimal setengah jam, setelah itu kita bikin episode berikutnya, jadi nggak jadi satu nanti. Oke, sekarang begini. Sekarang supaya jelas lagi, ini juga kita sering-sering salah-salah nih, ya. Muhammad, ya, yang lahir, ya. Kapan Muhammad lahir? Ya, kata orang 571, 572. Ya, kita ambil 572 lah. Masehi. Ini nabi bukan? Hah? Ini yang lahir ini dari Ibunda Aminah ini nabi bukan? Ini Muhammad bin Abdullah. Nih. 572 Masehi. Ya, bukan Kanjeng Nabi Muhammad lahir ini, ya. Baru nanti setelah dia diajari, kemarin aku sudah ajarkan, tonton lagi videonya tentang Lailatul Qadar. Setelah dia mendapat ilmu, baru dia mendapat gelar Kanjeng Nabi Muhammad. Ini loh. Ini tahun berapa? Kan usia 40 dia. Berarti tinggal nambah aja. 2 berapa ini? 1, 6. Iya. 2, 3, 10, 1 ya. Nah, ini. Masehi.
Gitu loh. Kan kemarin udah dijelaskan, setelah di Gua Hiro itu, setelah Kanjeng Nabi diberi ilmu ya, diberi ilmu Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini ilmu ya. Diberi Al-Qur'an ini ya, lalu Lailatul Qadar, maka kehidupan seseorang ketika dia berquran, itulah Lailatul Qadar yang sebenarnya ya. Ketika dia berpindah dari hidup tidak berquran menjadi berquran, itulah Lailatul Qadar ya. Ini ya. Setelah diajari, setelah selesai diwisuda, diangkat menjadi nabi pada tahun kapan? Ya ini. Hitung-hitungannya ini hitung-hitungannya nggak tepat ya, karena kan ini perkiraan semua ini kan. Ya, tahun ini dia, ini bukan nabi, ini Muhammad bin Abdullah. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah dia diajar, kemudian diwisuda, dia suruh mengajar. Gitu loh, mengajar kita ini ya, ilmunya sampai kita sekarang ini. Jadi Al-Qur'an itu ilmu, gitu loh. Mengajarkan Quran, makanya ada yang bilang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu Quran berjalan. Artinya hidupnya itu selalu berlandaskan Al-Qur'an atau Qur'ani. Masalahnya kalau kita mengikuti milad, coba di sosial masyarakat, itu hitung-hitungannya ini mereka. Hitung-hitungan tanggalnya ini. Padahal tidak, kalau tanggalnya ini, maka yang diperingati itu adalah kelahiran Muhammad bin Abdullah. Kalau kita mau memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, maka ya hitung-hitungan tahunnya itu di ini. Ini belum Nabi dia. Masih Muhammad bin Abdullah, karena ilmu belum ada. Setelah diajari di Gua Hiro itulah, setelah diajari di Gua Hiro, dia belajar, kemudian dia wisuda, dia mengajar. Nah, pada saat itu wisuda dia jadi nabi. Nah, sekarang kamu mengajar, kamu sudah tak ajar lewat Jibril kan, Allah. Sekarang kamu mengajar. Nah, makanya tugas kita itu belajar dan mengajar gitu loh. Seperti aku ini masih belajar. Aku ini belajar, jangan kamu kira aku ini nggak ngajar. Aku ini nggak belajar. Aku masih belajar kepada guru-guru yang aku anggap mumpuni gitu. Kalau guru-guru kelas coro untuk apa? Gitu loh. Dan syarat guru bagiku dia harus siap berdiskusi dengan aku, harus siap berbeda pendapat. Kalau nggak mau aku. Jadi tugas kita sebagai umat Islam itu belajar dan mengajar. Karena ilmu itu zakatnya diajarkan. Kalau kamu punya ilmu, kamu ajarkan. Kalau nggak, kamu kena denda zakat. Gitu loh. Seperti ini, aku ngajarkan ke kamu. Kamu nanti jangan berhenti, kamu ngajarkan ke lain. Kalau berhenti, itu kamu dapatnya hanya sedikit. Kamu belajar tuh dapat ilmu, dapat pahala, ya. Tapi kamu nggak mengajarkan ya selesai di situ. Tapi kalau kamu ajarkan, kamu juga dapat pahala belajar, dapat pahala mengajar. Dan begitu juga, tanpa mengurangi pahalamu, aku juga dapat lagi. Gitu. Dan kamu juga begitu, berantai terus. Makanya kalau kami di tanah Jawa itu, nek nggak ngaji ngulang, nek nggak ngulang ngaji, ojo wis nggak ngaji nggak ngulang. Nah itu loh, ngaji dan ngulang itu kalau nggak belajar ya ngajar, kalau nggak ngajar ya belajar. Jangan sampai kamu sudah nggak ngajar nggak belajar. Makanya aku ulangi lagi, menuntut ilmu itu wajib tuh ilmu apa? Ilmu agama ini, Islam ini. Kalau ilmu-ilmu yang lain sih jais tuh, boleh-boleh aja. Makanya kalau ada orang Islam sudah pakar nuklir, dia nggak perlu lagi orang Islam belajar nuklir. Dia belajar tentang botani lagi, pertanian supaya maju gitu. Jadi supaya kita semua orang-orang Islam punya ilmu semua. Jangan cuma belajar nuklir semua. Nanti kita nggak puasa tentang misalnya oseanologi itu gimana. Jadi begitu. Cuman kan kalau kalian ngaji itu guru-guru kan hanya bisa ngomong menuntut ilmu itu wajib. Nah, nanti kita akan berbicara tentang menuntut ilmu wajib. Iya, ilmu apa? Ilmu itu kan banyak. Oke. Sekarang ya, setelah Kanjeng Nabi Muhammad, ini aku hapus ya. Kita akan berbicara Isa ya, Ibnu Maryam. Karena dia nggak ada bapak, dinisbahkan kepada Maryam, ibunya. Dan ini satu-satunya manusia yang dinisbahkan keturunannya kepada wanita ibundanya. Ya, pertanyaannya,
Apakah ketika Kanjeng Nabi Isa itu lahir terus dia jadi nabi? Coba kalian pikir. Makanya kalau teman-teman Kristen bilang Kanjeng Nabi Isa itu Allah, aku mau tanya, sejak kapan jadi Allah? Sedangkan jadi nabi aja perlu proses. Makanya konsep kun fayakun itu, kun itu teori, fayakun itu prakteknya, dan itu proses, bukan jadi langsung jadi, bukan. Karena itu ada kata kerja yang itu fiilnya mudhore. Jadi maka akan jadilah. Jadi kamu dikasih teori dulu, setelah itu dengan proses kamu laksanakan teori itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Cuma kan kalau kalian baca terjemahan yang ada, kun fayakun seperti main sulap abrakadabra. Bukan begitu. Tapi bukan berarti Allah tidak bisa abrakadabra, orang dia maha bisa, ya bisa saja. Tapi kan Allah tidak mau, Allah tetap ada lintasan waktu. Seperti Allah membuat dunia, tata surya ini ada 6 masa. Yaumul itu masa, jangan dibilang hari, karena belum ada matahari, bagaimana mau menghitung hari 24 jam. Itu loh. Ya. Jadi kun fayakun itu by proses, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk terus hati itu. Ujuk-ujuk nabi. Jadi apakah Isa ibnu Maryam itu begitu lahir langsung dia nabi? Ya tidak. Dia belajar dulu. Dia harus diasuh dulu. Gitu loh. Jadi kalau kita berpikir secara cerdas ya, nabi aja itu by proses. Itu loh. By proses. Begitu lahir dia tidak langsung jadi nabi. Dia harus dibelajari dulu. Baru nanti dia ngajar. Ketika dia sudah belajar dan dia ngajar, baru dia nabi. Pertanyaannya, kapan dia mulai jadi nabi? Ya. Makanya kalau dia diklaim sebagai Allah, saya tanya kapan? Jadi Allah ini kapan? Apa begitu lahir dari gua garba? Kalau bahasa Jawa itu gua garba ya, rahim. Apa dia sudah Allah itu? Atau setelah umur 5 tahun, setelah umur berapa? Jadi kalau kita tidak taat terhadap kitab suci ya akhirnya pikiran aneh-aneh seperti itu gitu loh. Yang jelas-jelas manusia 100% masih dibilangi 100% Allah itu logiknya enggak masuk. Mau diputar kemana lah? Mau pakai model apa namanya itu? Model filosofis apalah dalam berapologi, tetap aja itu melanggar logika, tidak benar. Bukan melampaui logika, melanggar logika. Kan kemarin sudah, kalau 100% manusia ya 100% manusia, bagaimana bisa 100% Allah? Ya, oke, begitu juga Kanjeng Nabi Isa. Ya. Itu introduction-nya. Ini sudah 22 menit ya, aku selesaikan ini dulu. Sekarang ya, aku jelaskan lagi. Aku tidak intervensi dulu ya, tidak dekonstruksi apa kata ini dulu Al-Qur'an ini ya. Jadi kisah Maryam ya. Kisah ya, apa ya? Perjalanan ya. Perjalanan ya. Kanjeng Nabi sebentar. Perjalanan Kanjeng Nabi Isa ya. Itu siapa yang mendidik dia siapa? Masalahnya begitu. Jadi begini, kalau Anda baca kemarin tentang Injil Yakobus yang aku jelaskan ya. Itu lebih jelas di Injil Yakobus daripada ke Injil yang kanonik itu ya. Ini ada namanya Imam Bait Allah itu namanya Kanjeng Nabi ya Zakaria. Ya kan? Kanjeng Nabi Zakaria inilah yang mengasuh ibunda Maryam. Ya. Jadi ini orang-orang berilmu semua ini. Nah, ini nantilah yang mengasuh putranya Isa ini. Di bawah pendidikannya mereka ini. Baru nanti Allah kasih Injil itu
Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Al-Quran itu. Jadi alurnya begini, Ibunda Maryam ini memang sudah dinazarkan sejak usia 3 tahun sudah. Taruh di bait Allah 3 tahun atau berapa tahun gitu ya, tapi masih kanak-kanak gitu. Nanti lihat lagi di Injilnya. Ini di bawah asuhan Ibunda Maryam. Ibunda Maryam di bawah asuhan Kanjeng Nabi Zakaria. Ya. Oke, sekarang kita lihat kisahnya, ceritanya, peristiwanya itu begini. Peristiwa Kanjeng Nabi Isa itu ada di Quran surat Maryam surat 19 ya. Itu nomor ayatnya 16 sampai 40. Ini nanti ditambah, kalau mau tambahan lagi surat Ali Imran plus Al-Maidah. Di sini. Ya. Ini yang sebagai tambahan untuk memperkuat, tapi ini yang utama. Ini harus dibaca semua supaya nanti kalian mendapatkan sebuah data yang lengkap. Karena kalau Anda menyimpulkan tidak holistik datanya, itu mesti meleset. Ya. Ini. Sekarang kalau ini aku bagi, itu jadi begini. Quran surat Maryam ya. Surat 19 ya. Nomor 16 sampai 22 ya. Itu menceritakan tentang pertemuan Jibril ya. Pertemuan Jibril dengan Maryam ya. Sehingga hamil kemudian menyendiri. Sampai hamil kemudian menyendiri. Nah, di sini di Quran ini ya. Nanti di Quran surat tetap Maryam ya 19 ayat yang ke-23. Nanti kalian harus baca Al-Quran juga ya. 23 sampai ke 26 itu adalah tentang kelahirannya. Di sini kan dia hamil, kelahiran. Yang di bawah pohon korma itu, kelahiran Isa. Belum nabi. Si Isa, ya. Nanti dilanjutkan ke Quran surat Maryam ya, surat 19 ya, 27 sampai 36. Di sini yang seru nanti kita ya. Ibunda Maryam ya membawa, pada waktu sudah menjadi nabi, Kanjeng Nabi Isa untuk bertemu kaumnya. Ya. Kanjeng Nabi Isa memperkenalkan, kemudian di sini nanti Kanjeng Nabi Isa memperkenalkan diri. Ya. Terus nanti aduh, nggak cukup ini. Semoga nampak ya. Aduh, nggak nampak di mana ya. Aku taruh sini. Ya. Aku taruh sini ya. Aku lanjutkan di sini ya. Di surat yang 36 sudah, 37 sampai 40. Yang 37 ini. Yang 37 sampai 40 ini nanti polemik ya. Umatnya pro kontra. Ini umatnya pro
kontra. Oke. Jadi begini aku jelaskan. Di Quran surat Maryam ini pertama ini ya. Di sini pertemuan Jibril dengan Maryam ya. Kemudian persis itu di Quran di Injil sama ini. Garis besarnya sama. Kamu dinyatakan mau hamil, Maryam kaget bagaimana aku bisa hamil wong aku belum disentuh laki-laki gitu ya. Di sini dia, di sini pertemuannya sampai kemudian hamil dan menyendiri. Karena zina itu sejak zaman dulu itu sesuatu yang sangat memalukan gitu loh. Sangat memalukan. Oke, sudah 30 menit ya. Aku jeda dulu. Nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.